Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan berupa nikmat ruang dan waktu sehingga kita belajar online secara baik di rumah masing-masing. Dan tak lupa pula salawat berbingkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. Yang saya hormati Buya Eko Priyadi selaku guru pembimbing mata kuliah Hukum Perdata. Dan yang saya hormati serta saya banggakan adalah rekan-rekan HKIB. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik. Baiklah, adapun saya di hadapan saudara-saudari sekalian ialah ingin menyampaikan hasil dari resume makalah saya yang berjudul Hukum Keluarga, yang meliputi pencegahan, pembatalan, dan putusnya perkawinan dan poin-poin berikutnya. Perlu kita ketahui apa itu pencegahan perkawinan dan siapa sih yang bisa melakukan pencegahan itu dan kenapa bisa dicegah, apa tujuannya. Di sini saya akan beberapa hal yang akan saya jabarkan, yaitu pertama, tujuan pencegahan perkawinan. Adapun tujuan dari pencegahan perkawinan ialah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Dengan syarat apabila calon suami atau istri tidak dapat memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam dan undang-undang, dan apabila calon mempelai tidak sekupu. Tidak sekupu di sini ialah dalam arti kata contoh perbedaan agama. Dan adapun pihak-pihak yang bisa melakukan pencegahan itu ialah tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang berada di sekitar kita dan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga, saudara, wali nikah, wali pengampu, suami atau istri yang sah yang masih ada hubungan status pernikahan, dan pejabat pengawas perkawinan. Dengan prosedur pencegahannya, salah satu pihak pencegah tadi melakukan pemberitahuan kepada PPN setempat yang kemudian mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan agama setempat. Lalu pihak PPN tersebutlah yang memberitahukan kepada calon mempelai bahwa ada pihak yang kurang menyetujui pernikahan mereka. Adapun penolakan pernikahan itu bisa dilakukan oleh PPN apabila PPN berpendapat bahwa suatu perkawinan tersebut terdapat larangan menurut undang-undang mereka. Adapun acaranya, atas pimpinan calon mempelai, PPN mengeluarkan surat keterangan tertulis tentang penolakan tersebut disertai dengan alasannya. Dan calon penolakan tersebut disertai dengan silakan. Dan adapun pengadilan agama akan memeriksa putusan surat tersebut. Pembatalan perkawinan. Apa sih bedanya pencegahan dengan pembatalan? Jika dapat ditinjau, jika pencegahan adalah hanya proses bentuk penundaan, sedangkan pembatalan tidak bisa dilangsungkan. Menurut pasal 71 sampai 76 KHI, katanya pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan apabila suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang dinikahi masih sah istri orang. Maksudnya dia belum ada kata cerai ataupun belum ditalak oleh suaminya yang pertama. Yang ketiga itu adalah perempuan yang dinikahi masih proses masa iddah. Proses masa iddah di sini ialah betul perempuannya sudah diceraikan atau ditalak suami namun belum habis masa iddahnya. Perlu kita ketahui, masa iddah seorang wanita kalau dalam ajaran Islam ia adalah 3 kali suci, sedangkan dalam perundang-undangan juga
kurang lebih 90 hari. Dan keempat, perkawinan yang dilangsungkan perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. Batas umur perkawinan di sini contohnya apabila seorang mempelai menikahi anak yang di bawah umur, misalnya umur 5 tahun. Secara otomatis gugurlah pernikahan itu, maka akan batal. Apalagi dia belum balik. Dan poin ke-6, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau wali yang tak berhak. Salah satu syarat menikah adalah saksi dan adanya wali yang merestui dari salah satu mempelai. Jika salah satu mempelai memiliki wali palsu, maka secara otomatis pernikahan itu gugur dan batal. Yang terakhir adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Perlu kita ketahui, segala apapun yang dilakukan dengan paksaan bukanlah berujung kebaikan. Maka apapun pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan maka tidak bisa ditanggapi. Bahkan bisa berujung penganiayaan sehingga salah satu dari mempelai dirugikan. Jadi pernikahan itu harus dibatalkan. Adapun putusnya perkawinan menurut pasal 34, katanya karena perlu kita ketahui, suatu hubungan pernikahan yang tiba-tiba berakhir, putusnya suatu pernikahan itu adalah karena 3 sebab. Yang pertama itu kematian, salah satu di antara pasangan ada yang meninggal, dan yang kedua perceraian, yaitu kedua pasangan memiliki persetujuan untuk berpisah, dan keputusan pengadilan itu apabila seorang suami istri sudah melakukan talak dan melaporkan ke pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Itulah dia. Dan masuklah kita asas hukum perceraian. Apa sih asas hukum perceraian itu? Perlu kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada asas sukarela, asas partisipasi keluarga dan dicatat, asas monogami, asas perceraian dipersulit dan kematangan calon mempelai, asas memperbaiki derajat kaum wanita. Apa sih arti asas-asas tersebut? Arti asas-asas tersebut bisa saudara-saudari lihat di hasil resume makalah saudara-saudari masing-masing. Masuklah kita ke pencatatan perceraian. Seseorang yang ingin melakukan gugatan atau ingin melakukan perceraian haruslah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari masa kerja penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum ketat. Yang kedua, putusnya pengadilan. Dan ketiga, pelapor wajib memiliki kutipan akta perkawinan suami istri yang dilampirkan dengan fotokopi KTP, KK suami istri ataupun fotokopi pelapor. Lalu kemudian mengisi formulir permohonan perceraian serta menandatangani permohonan yang dimaksud. Dengan prosedurnya, mengisi, menandatangani, menyampaikan formulir penyampaian kepada penjelas dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi petugas menerima permohonan pencatatan perceraian, lalu pejabat pencatatan sipil lah yang melaksanakan proses pencatatan perceraian tersebut. Adapun akibat hukum adanya perceraian, perlu kita ketahui, jika putusnya suatu hubungan akan berdampak bagi beberapa orang di sekitar kita. Jika seorang suami istri melakukan perceraian, itu akan berdampak pada mereka berdua, yaitu berdampak dari segi kekeluargaan. Setelah mereka bercerai atau sah dinyatakan bercerai, mereka tidak akan dapat berkumpul seperti biasa atau tinggal satu atap, tinggal dalam satu rumah. Adapun yang pengaruh terhadap harta ialah apabila suami istri sebelum menikah sudah memiliki harta, maka itulah harta mereka masing-masing. Tapi segala apapun yang mereka miliki, aset apapun yang mereka miliki setelah masuknya
Setelah mereka melangsungkan pernikahan, maka aset itu adalah aset bersama yang harus dibagi sama rata, yaitu adalah oleh pihak agama dan hukum. Dan dampak terhadap anak. Suami istri yang telah menikah otomatis gugur tanggung jawabnya di antara satu sama lain, namun terhadap anak itu tidak. Seorang suami wajib menafkahi seorang anak sampai beliau masuk masa pubertasnya atau masa akil balik, dan sampai dia memiliki penghasilan sendiri. Dialah yang menanggung biaya pendidikan, biaya pemeliharaan, dan biaya kehidupan lainnya. Dan adapun dampak terhadap istri, nafkah untuk istri, seorang suami ketika dia telah bercerai otomatis juga gugur tanggung jawabnya kepada istri. Namun dalam undang-undang, dalam pasal 41 huruf C ada pengecualian di sana, yaitu katanya seorang suami tetap menafkahi istri apabila istri tersebut belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Dalam arti kata, dia tidak berpenghasilan tetap dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Dan kalau dia melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, barulah secara otomatis mantan suami tersebut boleh melepaskan tanggung jawabnya. Jadi selama calon mantan istri tersebut belum bisa berpenghasilan, maka suami tetap harus menafkahinya. Jadi itulah dari poin-poin dari hasil resume makalah saya. Mungkin terdapat banyak kesilafan. Jika ada yang ingin ditanya, boleh dipertanyakan kepada saya ataupun kepada Buya Eko. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat sekalian saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.